Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, berkah selalu, dimudahkan segala urusannya dan diberikan kekuatan dalam menjalankan tugas kependidikannya, dikabul segala hajat-hajat terindahnya, amin ya Allah. Baik teman-teman guru, sahabat guru, nah di sini saya akan share tentang pengalaman saya menyusun aksi nyata yang sudah lulus validasi. Nah kalau video sebelumnya itu kan cuma PowerPoint aja ya, jadi poin-poin aja aksi nyata yang sudah lulus validasi. Nah ini sekedar sharing ya Bapak Ibu sekalian, bukan niat menggurui, mohon izin, tapi karena ini saya sekedar sharing dan memang saya sudah kadung punya YouTube gitu ya teman-teman guru, jadi harus konsisten ya. Mudah-mudahan kekonsistenan saya ini membuat video YouTube membawa keberkahan dan membawa manfaat untuk kita semua. Karena jujurli bahasa jujurli, dulu saya waktu pertama belum punya YouTube, misalnya mau bikin tugas apa nih, misalnya mau menyusun fakta integritas waktu PPG, itu kebingungan teman-teman guru, kayak apa sih fakta integritas, format portofolio uji kinerja UKIN portofolio itu ya. Jadi saya kebingungan, makanya saya itu nanti kalau saya sudah selesai saya share ke teman-teman, saya taruh di YouTube saya, mudah-mudahan bermanfaat, seperti itu. Nah itu sekilas pandang tentang YouTube channel saya, belajar jadi guru hebat, guru profesional. Mudah-mudahan teman-teman guru berkenan untuk share, dan maaf untuk di subscribe, dan syukur alhamdulillah di share, di komen, agar YouTube channel ini semakin berkembang. Baik, langsung aja ya pada aksi nyata yang sudah lulus verifikasi, validasi, dan sudah dapat sertifikat. Alhamdulillah ya, selama di swasta, ngajar di swasta sudah 9 sertifikat terkumpul, dan sekarang mulai rajin lagi setelah selesai PPG dan urus pemberkasan, sudah di sekolah penempatan mulai Agustus kemarin, jadi sudah mulai senggang, jadi saya mulai membuat aksi nyata lagi, dan doain semoga saya diberikan kesehatan, keistiqomahan untuk PMM. Pantang males, pantang mager gitu ya teman-teman, pokok mulai ngerjakan gitu aja pelatihan mandiri tuh teman-teman. Jadi banyak manfaat mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Apalagi kan sekarang kita ini sudah harus kurikulum merdeka kan teman-teman. Jadi seorang guru tuh harus jangan berhenti belajar gitu kan, katanya mengutip dari Nadiem Makarim. Jadi guru hebat itu guru yang terus belajar, seperti itu. Jadi ini makanya ya YouTube channel saya itu belajar jadi guru hebat, guru profesional. Nah seperti itu. Jadi langkah pertama kita harus buat cover ya seperti biasanya lah, teman-teman guru lebih paham lah, lebih bikin cover. Kalau dicetak di Canva, maksudnya didesain di Canva itu lebih bagus. Monggo teman-teman yang kreativitasnya di Canva silahkan. Jadi ini cuma pakai Word biasa. Jadi kalau di tampilan di Chromebook itu pakai Google Doc gitu teman-teman. Kadang itu perlu diedit lagi kalau pindah ke Windows. Tidak apa-apa lah, biar tambah rajin ngeditnya. Oke, ini ada cover aksi nyata numerasi meningkatkan kompetensi murid. Topiknya saya memilih aktivitas penguatan numerasi di mata pelajaran IPA, karena saya mengajar di IPA teman-teman guru. Setelah itu ada logo sekolah tempat kita mengajar ya, di satmingkalnya kita. Kemudian disusun oleh saya sendiri, Aini Mashkuro SPD. Kemudian ada identitas sekolah ya, Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, SMP Negeri 3 Kuripan 1 Atap. Nah ini ada alamatnya loh teman-teman. Teman-teman kalau mau berkunjung monggo ya ke SMP 3 Kuripan 1 Atap, Masya Allah ya. Jadi kalau ingin mirip sirkuit Mandalika ya, ada di jalan-jalan menuju Wono Asri gitu teman-teman. Oke lanjut, yang pertama kita tulis lagi ya judulnya, aksi nyata numerasi meningkatkan kompetensi murid. Topiknya aktivitas penguatan numerasi di mata pelajaran IPA. Ini untuk guru. Yang pertama adalah latar belakang Bapak Ibu. Latar belakangnya nih aksi nyata ya, ada yang berkokok karena masih pagi saya tag-nya ya teman-teman guru ya. Aksi nyata numerasi meningkatkan kompetensi murid dengan topik aktivitas penguatan numerasi di mata pelajaran IPA dilakukan oleh guru memiliki latar belakang sebagai berikut. Yang pertama, guru hendaknya merancang pembelajaran berdiferensiasi dengan meningkatkan aktivitas numerasi. Yang kedua, guru perlu melakukan pemetaan mengenai gaya belajar, minat, dan kesiapan belajar murid untuk mengelompokkan aktivitas murid.
Yang ketiga, rendahnya kemampuan numerasi di mata pelajaran IPA hendaknya dijadikan motivasi bagi guru untuk merancang aktivitas belajar yang lebih menekankan unjuk kerja berbasis numerasi dengan menggunakan masalah otentik di sekitar murid. Jadi maksudnya ini latar belakang untuk aksi nyata kita numerasi, kan numerasi IPA itu misalnya masih rendah, itu kenapa gitu teman-teman guru. Jadi perlu adanya unjuk kerja yang berbasis numerasi seperti itu. Lanjut, numerasi, definisi numerasi dan numerasi IPA. Nah, numerasi ini mengutip loh teman-teman ya, mengutip dari searching di googling ya. Numerasi adalah kemampuan mengaplikasikan konsep bilangan dan simbol dalam matematika dasar untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Numerasi berbeda dengan matematika meskipun berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang sama ya. Jadi numerasi dan matematika tuh itu berbeda katanya teman-teman. Selanjutnya numerasi IPA. Numerasi IPA dalam mata pelajaran IPA tentu sangat dibutuhkan karena dalam pemecahan masalah di materi pembelajaran IPA tidak lepas dari kegiatan menafsirkan data dari tabel pengamatan sehingga mengaplikasikan konsep bilangan dan simbol simbol benda dalam praktikum, bahkan saat pengaplikasian rumus tentang fisika tentu dibutuhkan keterampilan numerasi. Jadi kan numerasi IPA itu kan pasti dialami oleh peserta didik ya dalam kehidupan sehari-hari, apalagi soal numerasi itu misalnya menafsirkan tabel seperti itu Bapak Ibu guru. Jadi konsep numerasi IPA itu apa, di situ Bapak Ibu guru tulis, kemudian tujuan numerasinya untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari sekaligus mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang masuk akal. Selain itu, kemampuan numerasi akan membantu peserta didik untuk melakukan perencanaan dengan baik. Manfaat numerasi juga dimasukkan juga Bapak Ibu, yaitu untuk mengasah dan menguatkan pengetahuan dan keterampilan numerasi peserta didik dalam menginterpretasi angka, data, tabel, grafik, dan diagram. Mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan numerasi untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pertimbangan yang logis. Peserta didik memiliki pengetahuan dan kecakapan dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan kegiatan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Rancangan aksi nyatanya itu sudah ada di itu Bapak Ibu, di ketentuan aksi nyatanya setelah Bapak Ibu memilih itu kan apa aja yang perlu dilakukan, ini tinggal kita memindahkan saja, ketik ulang ya. Jadi yang pertama, memetakan kemampuan dalam kebutuhan numerasi peserta didik, merancang pembelajaran yang melibatkan kemampuan penguatan literasi numerasi, melibatkan peserta didik dalam diskusi perencanaannya, menggunakan dan mencari ragam referensi kegiatan buku, teks ya, mempraktikkan rencana pembelajaran, meminta umpan balik, mengunggah bukti dalam dokumen. Nah, seperti itu ya. Jadi RPP, bukti karya, RPP-nya itu dimasukkan juga. Lanjut kita ke pemetaan kelas. Jadi ini contoh yang sudah ada di YouTube sebelumnya. Jadi perlu mengadakan pemetaan kelas Bapak Ibu. Ada kesiapan belajar. Kesiapan belajar itu meliputi apa aja? Meliputi minat, preferensi belajar, seperti itu. Jadi untuk C2-nya, jadi untuk pengetahuan dasarnya dulu, dia tuh mengidentifikasi macam-macam satuan baku dan tidak baku dengan benar, itu C2 ya. Kemudian lanjut untuk yang C4-nya, dia akan menganalisis luas meja dari hasil pengukuran tidak baku. Kemudian untuk psikomotornya, membuat laporan sederhana dari hasil pengamatan. Jadi minatnya itu apa? Menjelaskan atau bercerita tentang macam-macam satuan baku dan tidak baku dengan benar, menganalisis, berdiskusi tentang luas meja dari hasil pengukuran tidak baku. Kemudian untuk yang psikomotornya, membuat dan menyajikan laporan sederhana dari hasil pengamatan. Preferensi belajar tentunya di lingkungan belajar di kelas. Oke, selanjutnya ini kita lanjut ke modul ajarnya, modul ajar yang ada literasinya. Ya seperti biasa ada identitas ya, asal sekolah, mata pelajaran, Bapak Ibu lebih paham lah. Kemudian CP-nya kita masukkan ya, ATP-nya juga kita masukkan, indikator capaian pembelajarannya dimasukkan juga. Selanjutnya tujuan pembelajaran, kalau IPA itu ada dua kan, pemahaman IPA dan pemahaman proses. Seperti itu kita masukkan Bapak Ibu guru. Nah, di sini kan pemahaman IPA-nya, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam satuan baku dan tidak baku dengan benar.
Peserta didik dapat menentukan dan mengkonversi satuan panjang dan berat dengan benar. Nah, pemahaman prosesnya, dia itu peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan satuan baku dan tidak baku setelah melakukan percobaan sederhana menghitung panjang benda-benda di sekitar dengan benar. Seperti itu. Lanjut menyajikan ya hasil laporannya. Selanjutnya ada kompetensi awal. Jadi kompetensi awalnya apa? Kita masukkan dulu. Profil pelajar Pancasilanya yang ingin kita nilai itu ada 2 ya, yang lebih kita spesifikkan, yaitu bernilai kritis dan bergotong royong. Sarana dan prasarananya tentunya lembar kerja peserta didik, buku siswa ya. Buku siswa Kurmer ya. Target peserta didiknya ini sudah ada ya, seperti ini ya. Targetnya itu peserta didik reguler umum tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Seperti itu targetnya Bapak Ibu Guru. Oke, peserta didik dengan pencapaian tinggi mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir arah tingkat tinggi ya, HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Kemudian materi pelajarannya kita masukkan sedikit, uraiannya ada di modul ajarnya, bahan ajar maaf. Kemudian strategi pembelajaran modelnya apa ya di situ ya Bapak Ibu Guru. Kegiatan intinya, pemahaman bermakna, pertanyaan esensialnya, kegiatan berdiferensiasinya kita substitusikan atau kita masukkan di sini. Nah, visual, auditori, kinestetiknya juga. Kemudian persiapan pembelajaran, lanjut ke kegiatan pembelajaran, kegiatan awal kan Bapak Ibu pasti lebih paham lah. Kemudian kegiatan inti, penutup lalu tanda tangan. Nah, ini harusnya dikeataskan ya Bapak Ibu Guru. Selanjutnya ada penilaian sikap ya, rubrik penilaian sikapnya, rubrik penilaian profil pelajar Pancasilanya. Ini ada rubriknya. Selanjutnya kita ke LKPD-nya. Nah, LKPD-nya ini kan yang simpel aja Bapak Ibu Guru, kan dia cuma mengukur panjang yang ada, benda-benda yang ada di sekitar seperti itu. Kan ada satuan baku, nama bendanya apa, panjangnya berapa, panjang jengkalnya berapa, kemudian ada bahan ajarnya. Nah, seperti itu. Ini bahan ajarnya ada di buku Kurmer Bapak Ibu Guru. Selanjutnya ada kisi-kisi soalnya ya, kisi-kisi soalnya kan ya, Bapak Ibu lebih paham lah. Oke, selanjutnya ini ada pendekatan rubrik ya, pendekatan rubrik untuk KKTP-nya ya, kalau perlu bimbingan cukup baik, sangat baik itu seperti apa kita masukkan di sini ya. Kemudian ada lembar umpan baliknya. Lanjut ini analisa kualitatif soal asesmen. Jadi pakai Google Form. Jadi yang menjawab benar berapa kan ketahuan Bapak Ibu di sini. Jadi analisa kita kualitatif aja. Pakai deskripsi seperti itu. Nah, ini berdasarkan diagram di atas dari 14 responder hanya semua responden menjawab dengan benar, sehingga dapat disimpulkan soal dengan konsep satuan baku dan tidak baku serta konversi satuan mencapai KKTP gitu Bapak Ibu Guru. Nah, lalu kita ambil kesimpulan di sini setelah melakukan aksi nyatanya. Berdasarkan diagram di atas, soal yang memuat konten numerasi sederhana terdapat 13 responder yang menjawab benar dan 1 responder yang menjawab salah, sehingga dapat disimpulkan sudah mencapai KKTP. Dari 4 soal dengan skor yang diperoleh, responden sudah mencapai KKTP dengan rubrik baik karena menunjukkan sebagian besar penguasaan kompetensi dan lingkungan materi yang ada pada tujuan pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan peningkatan numerasi di mata pelajaran IPA dapat diwujudkan dengan memberikan pemahaman yang bermakna. Misal pada materi pengukuran satuan baku dan tidak baku, ini menggunakan metode praktikum yang difasilitasi lembar kerja peserta didik yang memuat konten numerasi dengan cara mengukur panjang benda, kemudian peserta didik mencatatnya pada tabel pengamatan dan menjawab pertanyaan yang terdapat pada lembar kerja tersebut. Kemudian di akhir pembelajaran diberikan evaluasi dengan memuat konten numerasi dan sebagian besar siswa menjawab dengan benar. Lalu umpan balik siswa yang telah diisi memberikan jawaban yang positif. Seperti itu. Ini dokumentasinya jangan lupa Bapak Ibu. Nah, ini penting juga kan dokumentasi umpan balik yang diisi siswa. Kita tulis juga ya, linknya kita masukkan juga. Lalu di sini ya ini secara garis besar ya. Oke, ini jawaban siswa. Ini contoh dari salah satu murid yang menjawab ya. Seperti ini. Oke. Nah, ini dokumentasi saat mengajar ya. Persepsi dan motivasi, menjelaskan materi. Nah, ini
kita tulis juga Bapak Ibu foto dan keterangannya. Seperti itu Bapak Ibu guru. Oke, jadi dokumentasi itu penting Bapak Ibu, karena itu kan bukti telah kita melakukan aksi nyata. Nah, ini ada rapat internal dengan kepala dan rekan guru untuk memetakan kesiapan belajar dan membuat modul ajar secara kolaborasi. Jadi kan semua mapel itu kan harus berkolaborasi, ada numerasinya. Kebetulan ini aksi nyatanya tentang numerasi dan juga sekaligus literasinya juga gitu. Lalu dokumentasi hasil kerja peserta didik, ini tulisan peserta didik yang sudah dinilai, seperti itu. Nah, jadi aksi nyata yang lulus validasi ya mudah-mudahan kita harus banyak berdoa juga Bapak Ibu. Semoga lulus validasi gitu kan, karena kita sudah mengerjakannya itu kan merencanakan dulu, kita bikin skenario ajar ya, membuat konsep laporannya dulu, laporan aksi nyatanya, lalu kita melakukan aksi nyata kepada murid, kita mendokumentasikan, kita meminta umpan balik. Jadi kita harus banyak berdoa, mudah-mudahan lulus validasi, karena ini 1 bulan loh Bapak Ibu nunggunya ya. Jadi validasi itu dilakukan, ada kan di keterangannya itu kan, di keterangan platform Merdekanya itu di aksi nyatanya itu dilakukan setiap Rabu bulan pertama. Jadi kemarin saya kan ngumpulkannya November tuh Bapak Ibu guru. Jadi Desember kemarin Kamis awal itu sudah alhamdulillah sudah ada sertifikat. Barakallah. Mudah-mudahan terus semangat mengerjakan aksi nyata, pelatihan mandiri. Ya syukur alhamdulillah kalau ada bonus dari Allah, mungkin jadi duta Kemendikbud, amin, duta teknologi, amin ya Allah ya, masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan kita dimudahkan segala urusan, dilancarkan, dimudahkan, diselamatkan dunia akhirat, amin ya Allah. Oke, baik teman-teman Bapak Ibu guru, jangan lupa di subscribe ya YouTube channel saya ini, agar YouTube channel Belajar Jadi Guru Hebat, Guru Profesional semakin berkembang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.